الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Allah yang selalu senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada umatnya, kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat bisa menjalankan ibadah salat Idul Fitri di Masjid Al-Qausar, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita dikumpulkan kembali dalam rangka menjalankan salat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, sebelum salat Idul Fitri dimulai, kami dari panitia Ramadan akan menyampaikan berbagai informasi. Pertama, mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih ada kosong. Silakan kalau di teras atau di dalam masjid yang masih ada kosong untuk dipenuhi dulu agar jamaah yang belakangan tidak melangkahi di depannya masing-masing. Kedua, mohon sekiranya untuk tetap kita menjalankan protokol, kita selalu memakai masker karena kita ketahui pada saat ini adalah masih dalam kondisi pandemi di level 2. Dan ketiga, untuk jamaah yang sekiranya membawa alat hand komunikasi sementara untuk disalin dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini kita akan melakukan sholat Idul Fitri pukul 6.45 menit. Kita akan melakukan sholat Idul Fitri, sholat Id jam 6.45 menit. Insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz kita, imam tetap kita, yaitu Muhammad Syekhul Basir LC Al-Hafiz. Dan insya Allah dan akan dilanjutkan dengan khotib yang akan dipimpin oleh Dr. Muhammad Mukhlis Nasrullah SPD MPD. Mari kita sama-sama dalam kesempatan ini satu kesempatan karena kita sudah sekian beberapa tahun dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah pada hari ini kita dengan kondisi normal, dalam kondisi kita kembali lagi seperti normal. Mudah-mudahan ini adalah harapan kita semua agar GTP bebas dari virus corona. Untuk itu mari kita dalam kesempatan ini kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depan Indonesia, khususnya Depok dan wabil khusus adalah Gia Telaga Permai, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin rabbal alamin. Baik, untuk sambil menunggu kita jam 6.45 menit, karena kita ketahui masih banyak jamaah yang masih ada di luar yang belum hadir. Silakan untuk menyegerakan mengisi saf-saf karena sebentar lagi kita akan dimulai sholat Id. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya nanti dari Ketua Ramadan akan menyampaikan laporannya. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan Bapak Alif Hidayat,
Ketua RW 19, Presiden Geria Telaga Permai. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dan melaungkan takbir bersama-sama dari awal tadi. Yang kita hormati juga Ketua DKM Bapak Haji Asep Dasuki beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati para penasehat DKM, para alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Mukhlis Nasrullah SPD MPD yang insyaallah akan bertugas sebagai khatib salat Idul Fitri kita pada tahun ini. Ustadz Saihul Bashir, Imam Masjid Al-Kautsar yang insyaallah juga akan mengimami salat Id kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Kautsar Perumahan Geria Telaga Permai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di momen yang sangat mulia ini, di kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, yaitu kesempatan kita untuk bersama menunaikan salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Setelah 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan berbagai kegiatan, berbagai ibadah, berbagai aktivitas. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita juga bersama pada pagi hari ini, semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum salat Idul Fitri kita mulai, izinkan kami mewakili panitia Ramadan 1443 Hijriah Masjid Al-Kautsar menyampaikan beberapa laporan. Alhamdulillah, selama Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang selama 2 tahun ke belakang ini mungkin terkendala karena kasus Covid. Alhamdulillah di tahun ini sudah mulai normal, walaupun dengan protokol kesehatan yang masih kita jaga, tetapi alhamdulillah Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah sebelum Ramadan kita melaksanakan pawai dan tarhib Ramadan, pawai anak-anak berkeliling GTP mengajak masyarakat semua untuk menyambut Ramadan. Kemudian juga kita melaksanakan ceramah tarhib Ramadan di Masjid Al-Kautsar ini. Kemudian selama pelaksanaan Ramadan, imam kita alhamdulillah Ustadz Bashir dan Ustadz Faris Jihadi mengimami sholat tarawih kita selama 30 atau 29 hari kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan nuzulul Quran, santunan, buka bersama, dan iktikaf Ramadan. Alhamdulillah 9 malam tepatnya yang melaksanakan iktikaf di Masjid Al-Kautsar sebanyak 504 orang dengan jumlah peserta yang sahur di masjid selama 9 malam yaitu sejumlah 348 orang. Alhamdulillah bapak-bapak jamaah masjid juga melaksanakan tadarus Al-Quran dan alhamdulillah bisa 2 kali khatam. Mudah-mudahan dengan laungan Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh imam, dibacakan oleh kita semua semakin menambah keberkahan khususnya untuk warga Geria Telaga Permai ini.
Kemudian kami juga ingin menginformasikan terkait dengan penerimaan dan penyaluran ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dilaksanakan oleh DKM Panitia Masjid Al-Kausar, yaitu sebesar zakat fitrah beras sebanyak 563 kg yang berbentuk beras, kemudian yang berbentuk uang sebesar 34.510.000. Alhamdulillah sudah disalurkan sampai dengan semalam sejumlah 585 kantong beras dengan total 34.570.000. Jadi insyaallah amanah terkait dengan zakat fitrah khususnya sudah kami tunaikan pada malam hari semalam. Kemudian kami juga menerima fidyah uang sebanyak 6.150.000, infak sedekah 532.500, kemudian 5.325.000, kemudian zakat mal 14.885.000, infak beasiswa 240.000, infak yatim 2.240.000, wakaf TPA atau masjid 465.000 dan wakaf Al-Quran 315.000. Total penerimaan adalah 64.130.000. Insyaallah akan kita salurkan sesuai dengan peruntukannya. Insyaallah kami dari panitia akan berusaha menunaikan amanah dari Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Kausar terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan melalui DKM Masjid Al-Kausar. Kami atas nama panitia berterima kasih, mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap harta, setiap rupiah yang Bapak Ibu keluarkan, infakkan fisabilillah melalui DKM Masjid Al-Kausar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki Bapak Ibu sekalian, memberkahi keluarga Bapak Ibu sekalian, memberikan kesehatan dan keselamatan, dan insyaallah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian mungkin pengumuman yang ingin kami sampaikan dari panitia Ramadan Masjid Al-Kausar 1443 Hijriah. Atas nama seluruh panitia kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kontribusi dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan yang mungkin tidak sengaja kami lakukan, kesalahan, kekhilafan dalam pelaksanaan selama 1 bulan kegiatan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la As-salatu sunnatan lidil fitri rak'ataini jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ista'tadilu atimu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Bapak Ibu jamaah sekalian, warga Geria Telaga Permai yang Allah muliakan, insyaallah pada rakaat pertama kita akan melaksanakan 7 takbir zawaid, 7 takbir tambahan setelah kita membuka dengan takbiratul ihram. Di antara atau di sela-sela takbir zawaid itu disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua kita akan melaksanakan 5 takbir zawaid setelah takbir intiqal. Demikian. Astaghfirullah, rahmukumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ
خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat Idul Fitri, sembari mengumandangkan lafaz takbir, tahmid, tahlil sebagai ungkapan pengakuan kita akan keagungan Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya memelihara sifat-sifat terpuji. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya dan mengikuti jejak-jejak langkahnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tidak terasa bulan yang penuh dengan keberkahan telah berlalu. Bulan di mana pintu surga dibuka dengan lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu telah meninggalkan kita semua. Selama 1 bulan lamanya kita telah menunaikan puasa, sehingga saatnya kita merayakan kemenangan ini dengan bermaaf-maafan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi kita dan sekaligus menjadi rukun Islam yang keempat. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita jalani membuat kita terbiasa melaksanakan amal-amal soleh seperti yang biasa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan. Allahu Akbar.
walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Imam Ghazali mengatakan ada empat kesolehan yang harus kita jaga pasca bulan Ramadan agar kita tetap menjadi hamba-hamba yang insya Allah bertakwa atau muttaqin. Beliau mengatakan kesolehan yang pertama yakni kesolehan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, al jannatu mustaqah ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidhi lisan wa mut'imil ji'an wasaim fi syahri Ramadan. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan, yaitu pembaca Al-Quran, pemelihara lisan dari ungkapan keji dan mungkar, dan pemberi makan orang-orang yang kelaparan, serta mereka yang ahli puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasai. Berdasarkan isyarat hadis di atas, ada 4 amal-amal soleh pribadi yang kita harus jaga pasca bulan Ramadan. Yang pertama beliau mengatakan yakni rutin membaca Al-Quran, karena di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapat pahala 10 kebaikan setiap huruf yang dibaca, dan Al-Quran kelak akan mendatangkan dan menjadi syafaat bagi pembacanya. Oleh karenanya dikatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua yakni menjaga lidah dari ghibah, berkata dusta, namimah, fitnah, dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Menjaga lisan adalah sebab keselamatan, dan tidak menjaga lisan adalah asbab kebinasaan. Sebagaimana sabda Nabi dikatakan, wal yukabbun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi. Bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur? Tidak lain disebabkan hasil panen apa-apa yang mereka peroleh dari lisan-lisan mereka. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian dikatakan Sayyidina Ali karamahullah wajah berkata, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu terdapat dalam menjaga lisan dan ucapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dikatakan membantu orang-orang miskin, terutama anak-anak yatim dan kaum duafa. Membantu orang-orang miskin dari kelaparan adalah hal atau suatu amalan yang menjadi asbab diantaranya kita mendapatkan jannahnya, mendapatkannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadisnya, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullah min hurril jannah. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in atmahullahu min thimaril jannah. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullah min rahiqil mahtum. Muslim mana saja yang memberi pakaian kepada orang-orang Islam yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberikannya pakaian dari hijaunya surga. Kemudian muslim mana yang saja memberi makanan orang-orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Kemudian lalu muslim mana saja yang memberi minum orang-orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari ar-raqiq al-mahtum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, memperbanyak puasa sunnah setelah bulan Ramadan, seperti puasa Syawal, Ayyamul Bid, Senin, Kamis, dan puasa-puasa yang lainnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya,
yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalehan atau kesolehan yang kedua yang harus kita jaga pasca Ramadan, yakni kesalahan berumah tangga. Kesalehan dalam rumah tangga akan menjamin ketenangan dan kebahagiaan dalam kita menjalani kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Karena rumah tangga akan dapat bahagia apabila seorang suami menjalankan amanah-amanahnya. Begitu juga seorang istri dan begitu pula seorang anak-anaknya. Maka kita menjadi suami-suami yang soleh, istri-istri yang solehah, anak-anak yang soleh maupun solehah, keluarga dan kerabat yang soleh maupun solehah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian selanjutnya kasihlah dalam rumah tangga. Supaya terwujud kita perlu menjalankannya dengan baik, tentunya karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sebagai pasangan suami istri, dikatakan firman Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara-cara yang patut. Kemudian di antara pula kewajiban seorang istri adalah taat kepada seorang suami selama bukan bentuk maksiat dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Sebagaimana firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, fassalihatu qanitat hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang soleh atau solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Kemudian di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah memberi nama-nama yang baik, mendidiknya dengan didikan agama yang baik, dan menikahkannya jika telah datang jodohnya. Sebagaimana dikatakan sabda Rasul, hakul walid alal walid ayyuhsina ismahu wa yu'allimul kitabah wa yuzawwijuhu idza balagha. Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya ialah memberi nama-nama yang baik, mengajari baca tulis, dan menikahkan saat sudah balik. Kemudian di antara kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah berbakti, kemudian berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang sebaik-baiknya serta mendoakan mereka. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian kesolehan yang ketiga yang harus kita jaga pasca Ramadan adalah kesolehan sosial. Seorang muslim tidak hanya harus menjaga hubungan baik dengan Allah, ia juga harus menjaga hubungan baik dengan sesamanya, bahkan menjaga hubungan baik terhadap tetangga dan kerabatnya. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara mereka yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya adalah tetangga. Karena berbuat baik dengan tetangga menjadi salah satu tanda bukti iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kemudian di antara mereka yang harus kita jaga dengan baik selain tetangga, yakni kaum fakir, kaum miskin, dan kaum duafa.
Kita perlu berbuat baik dengan keduanya, karena ini menjadi asbab di antaranya Allah semakin mencintai kita. Dan sebaliknya, ketika kita buruk kepadanya, ini merupakan bentuk pendustaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, orang-orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makanan orang-orang miskin. Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian di antara bentuk hubungan yang baik dengan sesama, yakni dengan menjalin silaturahmi. Karena dengan kita menjalin silaturahmi kepada tetangga, sanak kerabat dan saudara, insya Allah akan menjadikan keluasan rezeki dan Allah akan berikan keberkahan dan kepanjangan umur kepada kita semua. Dalam hadisnya dikatakan, man sara ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahim. Siapa-siapa yang suka, yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian kesolehan yang terakhir, kesolehan yang keempat, agar kita dapat menjaga pasca Ramadan, yakni kesolehan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut untuk taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni taat pula kita terhadap ulil amri atau pemimpin-pemimpin kita yang taat kepada Allah. Dalam firman-Nya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian dalam hadis yang lainnya dikatakan, yang artinya barang siapa yang mentaatiku, sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh ia telah mendurhakai Allah, dan barang siapa yang taat pada pemimpin, sungguh ia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, sungguh ia telah berdurhaka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jamaah sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, perlunya kita harus menjaga 4 pilar kebangsaan kita, yaitu kita menjaga Pancasila, kita perlu menjaga Undang-Undang 1945, kita perlu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, dan tentunya menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Karena dengan itu insya Allah masyarakat Indonesia yang beragam ini dapat dipersatukan agar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan di tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan datangnya 1 Syawal ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, dan kita menjadi dan dikembalikan menjadi suci, sehingga insya Allah kita dapat bertemu kembali di Ramadan tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa usalliya wa usallima ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum
usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bi salati wa salami ala nabihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'i Allah wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bal was suyuf wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hatim lana ya Allah bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bil khair wahtim lana bis sa'adah wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al khaira umurina ya Allah akhirah wa khaira amalina khatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini ya Allah bulan Ramadan terakhir dalam hidup kami. Jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau sayangi, dan jangan jadikan kami orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, terimalah puasa kami di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasa kami ini mendatangkan keridhaan-Mu dan keridhaan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun dan menyukai pemberi pengampunan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah salat-salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendahan diri kami, kehusukan kami, pengabdian kami, dan kesempurnakanlah ya Allah, dan sempurnakanlah apa-apa yang kami lakukan selama ini ya Allah, terutama di bulan Ramadan, terutama ya di bulan suci Ramadan. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, Allah Maha menyaksikan setiap pertemuan, Allah menyaksikan setiap pertemuan kita. Dialah Allah, Allah yang Maha melihat. Tiada yang tersembunyi di mata Allah, tiada tersembunyi di mata Allah. Allah tahu setiap lirikan mata dan niat di balik lirikan. Allah tahu apa yang ada dalam benak fikiran kita. Dialah Allah yang Maha mendengar segala sesuatu. Allah Maha tahu orang-orang yang terluka hatinya. Allah Maha tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Allah Maha tahu setiap kebusukan hati kita, riya di balik amal-amal kita, sombong dan takabburnya diri kita. Allah Maha tahu setiap kedengkian yang ada di hati ini. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Allah Maha tahu setiap maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang kita lakukan. Saat ini ya Allah, kita dihargai bukan karena kemuliaan yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah masih menutupi aib dan kebusukan yang sebenarnya. Andai kata Allah berkehendak membeberkan, maka tiada satu pun yang dapat menghalanginya. Ibadallah, hanya Allah lah yang membuat kita masih dihargai orang lain. Amal yang kecil dan sederhana Allah tampakkan kepada orang lain, sehingga orang lain menghargai dan menghormati diri kita. Wahai saudara-saudaraku, andai kata sisa hidup kita akan berakhir, maka tiada satupun yang dapat menyelamatkan kita selain karunia dan rahmat Allah. Mana amal-amal yang kita miliki? Mana sholat jarang khusyuk? Itu pun hanya sisa-sisa waktu. Amal kita, sedekah kita, itu pun hanya sisa uang yang tak berharga. Andai kata kita menolong dan berbuat kebaikan, jarang sekali kita ikhlas. Saum yang kita lakukan terkadang hanya menahan haus dan lapar. Mata dan hati dan pikiran terkadang tidak dipuasakan. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mengampun, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami ya Allah. Ampuni maksiat-maksiat yang terang-terangan maupun tersembunyi yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni maksiat mata kami ya Allah. Jadikan mata ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami ya Allah. Ampuni pula
maksiat pendengaran kami. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami ya Allah. Ampuni maksiat-maksiat mulut kami ya Allah. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan ya Allah. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jika dari mulut ini banyak orang-orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini ya Allah mulut yang jauh dari berkata dusta. Lisan yang selalu menyebut nama-Mu, lisan yang menjadi ilmu bagi hamba-hamba-Mu, lisan yang Engkau selalu ijabah doa-doanya. Ya Allah ya Karim, karuniakan ampunan atas maksiat-maksiat yang dilakukan tubuh ini ya Allah. Ampuni jika tubuh ini telah berbuat nista. Ampuni jika tubuh ini ada daging haram yang telah kami makan dari makanan harta haram. Karuniakan kami tubuh yang bersih ya Allah. Bersihkan dari segala maksiat yang telah dilakukan jasad ini. Izinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih ya Allah. Bersih dari haram, bersih dari makanan haram, bersih dari perbuatan haram. Ya Allah, karuniakan ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni jikalau kami selalu berbuat takabur. Ampuni jikalau hati ini sering menghina dan merendahkan hamba-hamba-Mu. Ampuni jikalau kami sering riya ya Allah. Ampuni jika kedengkian masih bersemayam di hati kami. Ya Rabb, jauhkan diri kami dari riya, pamer, kesombongan. Jadikan diri kami ya Allah diri yang tawadhu, ikhlas, pemaaf dan rendah diri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah kami hamba-Mu yang berlumur dosa, yang bergelimang aib, yang Engkau telah tahu segala kebusukan yang kami lakukan, dosa dan kesalahan yang kami tampakkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, bukakanlah Engkau telah membanggakan, bukakanlah Engkau telah membanggakan kami di hadapan para malaikat-Mu. Kami mohon jadikan saat-saat ini ya Allah saat-saat ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami. Ampuni jikalau kami jarang tersenyum. Ampuni jikalau kami jarang memuliakan. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan mereka ya Allah. Muliakan ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan husnul khatimah. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya ya Allah. Lapangkan kuburannya, ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur, dari fitnah jahanam ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, muliakan pula guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami, para mubalik yang menuntun kami. Muliakan orang-orang yang membuat kami mengenal-Mu ya Rabb. Ampuni jikalau kami pernah mengkhianati keluarga kami. Ya Allah, ampuni para suami-suami yang pernah menzalimi istri-istrinya, yang pernah menganiaya keluarganya. Ampuni para istri-istri yang lalai mengurus keluarganya ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik anak-anak kami. Jangan biarkan mereka tersesat karena kami ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi orang tua yang benar, bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat ya Allah. Karuniakan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta jadikan keturunan kami yang soleh dan soleha. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ditimpa fitnah dan musibah. Berikan kelapangan yang dihimpit masalah ya Allah. Berikan kecukupan yang fakir ya Allah. Lepaskan dari jeritan hutang piutang ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang bergelimang dosa. Tuntun mereka agar tahu tempat bertaubat. Ya Allah ya Rabb, Wahai yang maha menatap, Wahai yang maha agung dan maha perkasa. Ya Allah, Wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran kelam di masa lalu kami.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ampuni ya Allah dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang berbakti dan tahu balas budi ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Lapangkan kuburannya dan gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Dan berikanlah keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Masukkanlah orang tua kami ke surga dan lindungilah dari siksa kubur ya Allah, serta fitnah siksa api neraka. Cahayai, terangi kuburannya ya Allah, serta jadikan doa-doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburannya ya Allah. Ya Rabb, lindungi kami dari mati su'ul khatimah. Berikan kami mati husnul khatimah. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan dan kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu dengan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak ya Allah, jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati-hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta-cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan ampunan yang harus kami dapat, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat, semakin ridha dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kebesaran. Ya Rahman ya Rahim, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkan saat-saat kematian kami saat terindah ya Allah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup. Ya Allah, izinkan kami wafat husnul khatimah. Allahumma hatim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la tanqati'u wa ladzatan nadhur ila wajhik wa murafaqatan nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatin na'im. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Shallu 'alan nabi.
kita bersilaturahmi sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kita saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya ummati sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Makasih. Taqabbal minkum. Sallallahu ala Muhammad. Ustaz, taqabbal minkum Ustaz. Sedang lihat di YouTube doang. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih banyak Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foto. Ya, kita foto bersama dulu di sini. Mohon maaf Bapak-bapak, kita ambil gambar dulu kita. Setelah selesai salam-salaman kita mengambil foto bersama, Masya Allah, untuk dokumentasi kebersamaan dan ukhuwah kita, Insya Allah. Yang udah lewat berarti ya ke sini. Oh iya, Pak Denny ini biasanya Pak Denny udah langsung mengarahkan. Silakan Bapak mengambil posisi. Pak Ustadz di tengah, Pak Ustadz. Nah, Pak Supri, Pak Dokter. Tuh gede. Di sini nanti di sini. Kita ngumpul aja. Bawa ayo yang mau ikutan silakan, yang udah keretanya udah lewat keretanya. Sallallahu. Berapa lapis nih? Berapa lapis? 3 lapis, 4 lapis. Selapis kan? Kelihatan enggak? Ini ketutupan tiang. Geser dikit. Ketutupan tiang. Oh, sementara dibuka maskernya. Boleh Pak Rw? Pak Rw boleh katanya. Boleh nggak Pak Rw? Boleh. Udah booster. Yang udah booster boleh buka masker. Ya. Aman, alhamdulillah. Aduh. Om Adan aja sini, Om Adan. Udah serahkan ke ahlinya itu udah. Sini. Pak Toto kelihatan nggak itu di pojok? Yang di nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Yang di tiang. Enggak, ini ada tiang. Oke, pakai begini tangannya. Bebas pakai gaya biasa dulu, gaya biasa. Normatin. Masker. Gaya mengaji. Itu yang maskernya cepat. Dia protokol banget deh. Pakai abang-abang tuh, pakai video. Mandi mau si Agayes. Kami wakil lihat pakai video. Kata-katanya gimana? Kata-katanya gimana?
1443 Hijriah, nanti rame-rame. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.